Di era ketika dunia ada di genggaman, cara generasi Z mengenal destinasi wisata juga berubah. Saya, Profesor M. Farid Wajdi, bersama Novel Idris Abbas, Eskom, MM, dan Dewita Puspawati, SE, MSc, AK, CA, meneliti model perilaku penggunaan virtual tourism untuk meningkatkan minat generasi Z mengunjungi wisata warisan budaya. Kita menghadapi tantangan yang nyata. Minat terhadap warisan budaya tidak selalu naik, terutama di kalangan Gen Z. Sementara di sisi lain, wisatawan mancanegara sering justru antusias terhadap budaya kita. Ini bukan soal siapa yang salah, ini soal perubahan pola perhatian. Gen Z tumbuh dalam banjir informasi. Mereka cepat tertarik, tapi juga cepat bosan. Jika wisata warisan budaya ingin tetap relevan, ia perlu hadir dalam format yang bisa menyapa Gen Z di ruang digital mereka. Bukan untuk menggantikan kunjungan fisik, tetapi untuk menjadi jembatan awal. Pengantar rasa penasaran, pemantik emosi, pembuka hubungan. Disinilah virtual reality dan virtual tourism menjadi peluang strategis. VR memberi ruang untuk interaksi, memberi sensasi berada di tempat yang jauh, memberi pengalaman yang lebih hidup, dibanding sekadar membaca brosur atau melihat foto. Namun, pertanyaan kuncinya adalah, bagian mana dari pengalaman virtual yang paling berpengaruh? Apakah cukup dengan visual yang indah? Apakah interaksi yang seru? Atau rasa hadir di lokasi? Melalui pembuktian konsep secara analitis, hasil penelitian ini berada pada skema TKT3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei pada responden Gen Z. Analisis dilakukan dengan Structural Equation Modeling menggunakan Smart PLS. Model ini menguji hubungan antar variabel yang relevan dalam konteks virtual tourism. Hasilnya membentuk dua jalur besar yang menarik. Pertama adalah jalur visual kognitif. Vividness atau kekuatan kualitas visual yang kaya meningkatkan mental image. Ketika mental image terbentuk kuat, ia memperkuat persepsi object-based authenticity, yaitu keaslian yang melekat pada objek dan representasi budaya. Dan ketika keaslian itu terasa meyakinkan, pengalaman virtual lebih mudah menjadi memorable tourism experience, pengalaman yang benar-benar berkesan. Kedua adalah jalur interaktif emosional. Interactivity meningkatkan telepresence, yaitu rasa seolah-olah benar-benar berada di sana. Interactivity juga meningkatkan enjoyment, rasa senang dan keterlibatan yang positif. Telepresence dan enjoyment kemudian berkontribusi membentuk existential authenticity, yaitu rasa keaslian yang lebih personal. Rasa aku mengalami ini bukan sekadar aku melihat ini. Pada akhirnya, baik jalur visual maupun jalur emosional bermuara pada satu hal, pengalaman yang berkesan. Di titik ini ada pelajaran yang penting. Keaslian saja tidak cukup jika ia tidak berubah menjadi pengalaman yang melekat di ingatan. Dalam konteks virtual tourism, memorable tourism experience berperan sebagai penghubung yang paling menentukan. Artinya, jika kita ingin Gen Z berniat datang secara fisik, desain virtual tourism sebaiknya tidak berhenti pada akurat atau mirip aslinya. Implikasinya jelas untuk pengelola destinasi, pembuat konten, dan pengembang virtual tourism. Pertama, perkuat vividness untuk membangun mental image. Visual harus membantu orang membayangkan cerita budaya, bukan hanya menampilkan objek. Kedua, desain interactivity yang bermakna, bukan sekadar klik tombol, tetapi interaksi yang membuat pengguna merasa ikut menjelajah. Ketiga, optimalkan telepresence dan enjoyment. Buat pengalaman yang imersif dan menyenangkan, karena disitulah jembatan emosi terbentuk. Dan terakhir, posisikan virtual tourism sebagai strategi pra-kunjungan, sebagai pemantik bukan pengganti. Arah akhirnya tetap kunjungan nyata, pelibatan komunitas, dan penguatan pelestarian budaya. Begitulah hasil dari penelitian kami. Atas keberhasilan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dukungan yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.